DC Kredivo bisa datang ke rumah teman-teman lebih cepat. Kok bisa? Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Dan teman-teman mungkin yang saat ini sedang menghadapi di situasi gagal bayar atau telat bayar di Kredivo, tidak perlu khawatir dan juga tetap tenang aja. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini berhadapan dengan pinjol ataupun pay letter yang legal yang sudah diatur oleh OJK. Nah, berkaitan dengan DC lapangan yang akan datang dan mungkin lebih cepat atau berkali-kali datang ke rumah teman-teman, ya berkaitan dengan Kredivo, teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir juga. Ya, kenapa sih kok DC itu bisa lebih cepat mendatangi kita? Kenapa sih kok DC Kredivo ini kalau di orang lain itu datang cuma sekali, kenapa kok di saya bisa sampai 2 kali dan seterusnya? Nah, ada beberapa faktor di sini yang mungkin teman-teman harus tahu dan teman-teman mungkin bisa hindari di awal kalau memang sempat, ya. Kalau udah terlanjur terjadi, ya semoga kedepannya teman-teman tidak mengulanginya lagi dan juga bisa menghindarinya, ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman pastinya ya mendapatkan predikat prioritas, nasabah prioritas yang harus segera istilahnya. Segera untuk didatengin atau menjadi prioritas top list di atas yang mana teman-teman ini akan dianggap sebagai wah, orang ini adalah calon-calon nasabah yang kemungkinan bisa membayarnya lebih tinggi. Atau mungkin ya bisa dianggap kalian diprioritaskan gitu aja. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya mungkin teman-teman responnya baik. Selalu merespon. Atau mungkin teman-teman sempat memberikan janji, nah itu bisa jadi. Atau dari background ekonomi kalian, setelah mereka cek data-data kalian, teman-teman ini ternyata mempunyai potensi yang cukup keren. Mempunyai potensi yang cukup tinggi gitu ya untuk bisa membayar. Ya katakanlah ya mungkin kalian dinilai utangnya nggak begitu besar, tapi pekerjaan kalian dan penghasilan kalian itu mumpuni, nah itu bisa jadi. Karena dianggap itu tadi, prioritas atau potensi membayarnya itu lebih tinggi. Seperti itu. Nah, atau bisa jadi juga, ya kalian ini utangnya cukup gede. Terus lokasi kalian itu cukup strategis juga bagi mereka. Karena strategis ini belum tentu hanya di kota besar, belum tentu juga ya di pusat kota, enggak. Tapi strategis ini adalah strategis menurut DC yang ditugaskan untuk menagih kalian. Atau di sekeliling teman-teman itu banyak banget nih, banyak banget orang-orang istilahnya yang gagal bayar juga di Kredivo. Jadi biar sekalian jalan. Ya, tapi juga tentu saja kalau misalnya teman-teman memang, wah saya belum tahu nih kapan bisa bayar, dan saya juga nggak ngerti harus ngapain untuk bayar ini. Teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya. Ya, fokus utama kalian, fokus utama teman-teman apa sih? Fokus utamanya adalah, ya lakukan aktivitas seperti biasa. Prioritas pekerjaan kalian itu lakukan seperti biasanya. Jangan sampai terkecoh. Masalah DC mau kalian cuekin, nggak kalian tanggepin, itu juga nggak masalah. Mau WA terus-terusan dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Ya, tetap semangat, tetap tenang. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Masalah DC Kredivo berkali-kali datang ke rumah, nggak usah khawatir. Hadapi aja kalau memang mereka datang, ya persilakan. Tapi ingat, teman-teman pasrahkan aja semuanya. Ya terserah Pak, harus bagaimana, kalau Bapak mau datang lagi juga silahkan, gitu ya. Jadi seakan-akan kalian itu nggak masalah mereka datang, ya mereka lama-lama akan malas sendiri kok. Ya, karena mereka nggak mau sia-sia datang ke rumah kalian tanpa ada hasil. Kalau kalian memang potensi membayarnya kecil, ya tentu saja mereka nggak akan segera datang. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.